Selamat siang Bapak Abdul Aziz. Saya Henya Rizkia dari program BPSI semester 3 Universitas Pekalongan. Di sini saya akan mewawancarai Bapak seputar profesi Bapak sebagai guru di MIS Karanganyar 1. Apakah Bapak berkenan untuk saya wawancarai? Iya, siap, insyaallah, tidak apa-apa. Kira-kira sudah berapa tahun Bapak mengabdi sebagai seorang guru? Saya mengabdi sebagai guru ini dulu mulai tahun 1990. Jadi sekarang tahun 2020, berarti saya sudah 30 tahun. Dulu bulannya Juli pertama kali masuk. Bapak pernah mengajar di LMI mana saja? Sebelum di LMI Karanganyar 1, saya dulu di Kecamatan Bojong, desanya atau MI-nya MI Sembung Jambu Bojong, selama 3 tahun dari tahun 1990 sampai 93. Kalau boleh tahu, apa yang membuat Bapak untuk memutuskan menjadi seorang guru? Saya sebenarnya untuk menjadi seorang guru itu cita-cita masa kecil. Saya bermimpi ingin menjadi seorang guru yang mengajar di desanya sendiri, karena saya pernah diceramai oleh guru saya bahwa sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang bisa diamalkan kepada orang lain dengan dasar balighani walau ayah. Dengan itulah saya tertarik untuk terjun di dunia pendidikan, walaupun pada awalnya saya sudah pernah bekerja di pabrik dan sebagainya. Namun alhamdulillah cita-cita itu bisa kita alami, kita lakukan. Kalau di MI Karanganyar 1 sendiri Bapak mengajar kelas berapa saja? Saya mulai mengajar di MI Karanganyar 1 tahun 93. Pertama mengajar di kelas 4 dan pendidikan olahraga di kelas 1 sampai kelas 6. Namun setelah itu tahun 98 saya diangkat sebagai wakil kepala, sehingga saya diberi tugas untuk mengajar di kelas 5 mapel umum dan mapel SKI. Lalu sekiranya kesulitan apa yang Bapak hadapi saat pertama kali mengajar? Yang saya hadapi kesulitan pertama kali mengajar untuk mengetahui karakter anak. Jadi ketika anak diulang, ini untuk menenangkan anak biar konsentrasi, mau mendengarkan, ini yang paling sulit. Bahkan saya selama mungkin 2-3 bulan kelihatannya perut agak sakit karena nakatani anak-anak biar bagaimana belajar bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, termasuk untuk menenangkan anak untuk cinta membaca. Namun lama-kelamaan alhamdulillah anak bisa termotivasi dan gemar membaca. Lalu bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan itu? Untuk mengatasi kesulitan sebetulnya satu dari kita sendiri, keuletan. Kita memahami bahwa setiap anak punya karakter, punya cara yang berbeda-beda, punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang cepat paham, ada yang lambat pemahamannya. Yang itu yang harus kita pahami sebagai seorang guru. Dan anak ada yang belajarnya biasa sambil bermain, ada harus menggunakan waktu yang tenang. Kita harus memahami karakter masing-masing anak hingga kita bisa melayani dengan baik. Kalau boleh saya tahu, menurut Bapak kemampuan apa yang paling dibutuhkan bagi seorang guru? Untuk ilmu yang paling utama untuk menjadi seorang guru itu, satu, memahami karakter anak. Yang kedua, untuk memahami apa yang anak-anak cita-citakan, anak-anak inginkan. Dan yang paling perlu lagi tadi, untuk sabar menghadapi dari berbagai variasi karakter anak masing-masing, karena setiap anak punya karakter yang berbeda-beda, apalagi dari keluarga yang berbeda-beda pendidikan, ekonomi, pekerjaan dan sebagainya. Itu yang harus dipahami oleh seorang guru. Guru tidak boleh memaksakan kehendak, sehingga guru untuk bisa bagaimana anak itu bisa tertarik.
Sekarang kan lagi musim pandemi. Menurut Bapak, bagaimana cara mengatur murid agar tetap aktif dan kondusif selama pembelajaran? Ya, memang di masa pandemi ini merupakan hal yang dilematis bagi guru, orang tua maupun siswa. Namun dalam kondisi harus seperti ini, guru memang harus kreatif. Satu, guru harus mampu menguasai teknologi, menggunakan pembelajaran secara menggunakan media elektronik baik lewat WA, YouTube dan sebagainya. Dan juga ini peran orang tua ketika di rumah harus betul-betul memperhatikan anak untuk bisa bagaimana mengikuti pembelajaran dengan jarak jauh. Terima kasih, Pak. Lalu menurut Bapak, bagaimana cara mengatasi kesenjangan pemahaman antara siswa yang pandai dan kurang pandai? Untuk mengatasi kesenjangan pemahaman anak, memang kita menggunakan dua sistem. Satu, kita pendekatan dengan anak itu sendiri. Ketika memang anaknya kurang pendengaran, kita tempatkan di depan. Ketika anak penglihatan juga kurang, kita tempatkan di depan. Yang lain dengan posisi yang bergantian. Yang kedua, kita terapkan dalam kelompok dengan menggunakan guru sebaya. Jadi teman-teman yang agak memiliki kemampuan yang lebih untuk membimbing pada anak-anak yang kemampuannya di bawah rata-rata. Karena dengan guru sebaya itu saya amati ini lebih efektif, siswa tidak malu, karena kalau dengan gurunya biasanya lebih malu dan rasa takut. Tapi kalau dengan temannya sendiri dia lebih enjoy. Lalu menurut Bapak, metode pembelajaran apa yang paling cocok untuk diterapkan di masa pandemi? Metode pembelajaran yang kita terapkan yang paling cocok ya metode pembelajaran kaitan dengan penemuan-penemuan anak-anak untuk diberikan wawasan, diberikan hak untuk menentukan masalah-masalah dalam pembelajaran, sehingga terus setelah itu kita berikan waktu untuk bertanya, menemui permasalahan kesulitan apa, baru kita untuk konsultasi menyampaikan kepada guru, karena tidak bisa dengan tatap muka secara langsung. Sehingga ketika buku sudah diberikan, materi sudah diberikan, anak-anak untuk mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Menurut Bapak sendiri, bagaimana pendapat Bapak mengenai sistem pendidikan Indonesia saat ini? Sistem pendidikan di Indonesia saat ini memang di Indonesia itu sering berubah-ubah sistem. Ketika ada pejabat baru mengubah sistem baru. Yang sekarang dengan istilah Merdeka Belajar itu kelihatannya memang sangat tepat dan efektif. Dan guru juga dengan adanya diaposnya tentang ujian nasional, ini guru cara mengajar juga tidak menjadi beban, tapi guru betul-betul bisa mengembangkan potensi. Karena mendidik anak sekarang adalah bukan untuk mencari prestasi, tapi untuk mencari potensi dari masing-masing anak. Karena guru meyakini bahwa setiap anak pasti punya kelebihan dan kekurangan. Dengan kelebihan itulah yang kita munculkan, dan kekurangan apa yang ada pada anak yang perlu kita bimbing. Sekiranya ada harapan atau saran Bapak terhadap pemerintah Indonesia mengenai pendidikan Indonesia dan guru-guru yang ada di Indonesia? Ya, harapan saya, orang yang terjun di dunia pendidikan sudah lama sekali, harapkan pemerintah selalu untuk memperhatikan kaitan dengan tenaga-tenaga pendidikan, karena mendidik adalah tugas yang sangat berat, sehingga perlu diperhatikan dalam hal kesejahteraannya. Yang kedua, diharapkan untuk pendidikan itu betul-betul belajar, merdeka belajar, dan kurikulum. Saya harapkan ketika menyediakan sistem kurikulum yang baru, perangkat-perangkat yang lain pun harus disiapkan, karena selama ini sering dikeluarkan kebijakan baru tapi fasilitas belum dipenuhi, sehingga di guru maupun sekolah ini merasa kesulitan untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Terima kasih untuk waktu yang telah Bapak berikan. Semoga harapan Bapak dapat didengar oleh pemerintah Indonesia. Terima kasih. Selamat